bapak itu sayang sama anaknya. Oke. Ibu itu sayang sama anaknya. Namanya juga buah cinta, buah hati. Itu adalah buah dari dua hati yang berbeda, yaitu bapak dan ibu kita. Gak mungkin bapak kita tuh gak sayang sama kita. Saya masih ingat di Terminal Genteng Banyuwangi, saya makan bekas makanan orang. Dan itu pun bukan orang yang makan di restoran, my brother. Yang di pinggir Tukang jalan. becak. Pagi, rame, banyak orang siapa yang nikam, saya dengan bangganya saya bawa pisau yang masih berdarah. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Ustadz ini ya ganteng Bro sekali Ustadz. ternyata. Masya Allah. Saya kenalan awalnya dari media sosial, Betul. kan? Pas ketemu, wah ternyata ganteng sekali. Ini ciwi-ciwi pasti banyak yang suka kalau kayak gini. Di dakwahnya malah bukan fokus ke dakwahnya, fokus kontumnya nanti ini. Ya mungkin itu salah satu cara Allah ya. Jadi ketika menyampaikan segala sesuatu, Allah itu pasti sudah memikirkan. Mungkin saat ini nih, khususnya kaum milenial ya. Kalau misalnya yang membawanya kaku, nggak santai, terus habis itu mungkin salah satunya dari fisik ya. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang bisa menjadi daya tarik. Anugerah yang Allah berikan. Ya, anugerah yang harus kita syukuri. Tapi intinya adalah isi dakwahnya, Pak. Isi dakwahnya. Ini by the way karena antum ini kan muda banget nih kelihatannya. Biar nggak kaku kalau saya manggil lu gue aman gak ini? Aman. Soalnya saya takut diserang sama fans-fansnya. Oh enggak. Lu gini deh kayak, wah ini nggak sopan banget host ini manggil lu gue Ustadz gitu ya. Enggak. Aman ya. Aman. Karena saya memang pengen ini podcast biar didengar sama kaum milenial. Siap. Seperti kata lu tadi, ini tontonan bisa jadi menjadi tuntunan. Yang nanti. harus menjadi tuntunan. Amin, mudah-mudahan. Amin. Oke. Nah, di media sosial kan banyak orang tahu, termasuk gua tahu bahwa lu ini kan seorang pendakwah sekarang. Iya. Tapi kan banyak kisah dong di belakangnya ya kan. Pastinya. Saya di sini ingin mengulik kisah masa lalu dari seorang Imaduddin nih. Boleh. Bagaimana sih? Boleh diceritakan nggak sedikit tentang kisah waktu lu kecil? Iya. Jadi pertama saya mungkin kalau orang saat ini melihat seorang sosok Bang Imaduddin itu adalah orang yang mungkin kuat, tegar, ya kan, menjadi sosok yang bisa menjadi panutan insya Allah. Tapi di balik itu semua, yang pertama saya itu nggak, mungkin teman-teman merasakan bahagia ya masa kecil. Karena masa kecil itu adalah masa di mana kita itu merasakan kebahagiaan kasih sayang daripada orang tua, saudara. Di situ saya nggak mendapatkan. Oke. Jadi saya dilahirkan di dunia oleh orang tua saya. Habis itu saya ditinggalkan oleh orang tua saya. Ditinggalkan oleh orang tua. Akhirnya saya dibesarkan oleh sosok yang membesarkan saya. Bisa disebut orang tua angkat. Tapi menurut saya orang tua itu adalah yang membesarkan. Orang tua angkatnya yang membesarkan. Ya, orang tua itu bagi saya adalah orang yang sudah membesarkan saya dan mendidik saya sampai saat ini. Tapi semenjak umur berapa bro ini ditinggalkan sama orang tua kandung? Dari kalau dari kisah ya, kisahnya itu 4 hari. Umur 4 hari udah ditinggal sama orang tua kandung? 4 hari baru dilahirkan, saya sudah diserahkan. Oke. Itu pas tahu kalau orang tua yang membesarkan bro ini orang tua angkat, apa respon? Yang pertama responnya kaget pasti. Jadi karena saya dari kecil itu sudah dibully. Mau berangkat ngaji dibilang anak buangan. Mau berangkat sekolah dibilang anak haram. Mau berangkat ketemu dengan teman-teman. Sampai saya itu berpikir ketemu orang itu takut. Ketika saya dibilang, kamu ini anak buangan. Saya hanya mencari tempat yang sepi. Zaman dulu di kampung saya itu ada sungai. Disitulah saya lari. Masih ada pohon jambu. Saya masih ingat pohon jambu itu saksi di mana dia itu selalu melihat air mata saya jatuh. Tapi saya selalu berpikir saya nggak akan pernah menunjukkan kesedihan saya kepada semua orang. Saya selalu berusaha untuk tegar. Saya nangis, saya memikirkan apa yang mereka bicarakan. Saya kembali lagi ke hadapan mereka dengan sok tegar. Seperti tidak ada apa-apa. Seperti nggak ada masalah. Nah, tahu kalau yang membesarkan bro ini orang tua angkat itu di umur berapa waktu itu? Saya setelah SMP. SMP? Ya, jadi dari kelas 1 ya saya sekolah di madrasah.
kelas 1 sampai kelas 3, setiap hari saya itu dicecar dengan hal-hal yang menurut saya itu sangat menyedihkan. Berangkat kemana? Anak buangan. Semua orang itu kayak mencibir saya. Tapi saat saya besar, saya berpikir begini, ya Allah, penyesalan yang pertama, saya itu selalu berpikir Allah itu gak sayang sama saya. Allah itu benci sama saya. Bahkan orang tua saya itu benci sama saya. Nah ternyata ketika saya sudah dewasa, ini tuh kasih sayang Allah. Kecil dikasih cobaan bertubi-tubi, masalah datang silih berganti, air mata sudah kering. Bahkan saya sudah gak ada lagi yang namanya sedih itu seperti apa, saya sampai lupa. Saya gak pernah merasakan kesedihan karena mungkin terlalu banyak hal yang menyiksa batin saya. Tapi alhamdulillah itu semuanya sudah dibuktikan lewat kasih sayang Allah. Sampai saat ini bisa ketemu dengan my brother. Luar biasa. Cowok banget ya dari kecil ya. Berarti saking sama Allah itu, mungkin kita ubah kata ujian dan cobaan itu jadi kasih sayang Allah lah ya. Betul. Berarti saking dikasih sayang Allah itu bertubi-tubi yang diberi waktu kecil. Betul. Sampai kebal rasa itu. Kebal. Jadi sempat saya itu ada pengalaman. Saya berangkat, ya seperti anak yang biasa sekolah ya, berangkat sekolah. Habis itu ada seseorang yang bilang, kamu tuh cari bapakmu sana. Bayangkan, kelas 2 madrasah Pak, ditanyain, kamu cari bapakmu sana, ini bukan kampungmu. Di situ saya hanya bisa bilang, ya Allah, kalau memang ini jalan hidup saya tahu. Saya kecil loh ya, saya kecil itu selalu berceritanya sama Allah. Karena saya yakin hanya Allah yang tidak membuka aib saya. Allah nggak pernah membicarakan kesedihan saya kepada siapapun. Biarkan itu menjadi rahasia Allah dan saya. Mata antum mulai berkaca-kaca. Saya juga berkaca-kaca karena ini. Ya Allah, itu di umur segitu antum sudah sama Allah diberi kasih sayang begitu besar ya. Begitu besar. Nah, respon orang tua angkat bro ini ketika kan waktu kecil kan pasti curhat dong sama orang tua. Pak, benar nggak sih ini orang tua kalian ini orang tua saya itu? Apa respon mereka? Pertama orang tua saya marah. Ya di sini saya bilang, kenapa tadi di awal saya bilang orang tua itu adalah yang membesarkan kita. Di saat saya bilang, saya itu membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk berani menanyakan hal itu kepada almarhum bapak saya. Akhirnya saya tanya, apakah betul Pak saya ini anak buangan? Apakah betul saya bukan anak bapak? Tahu nggak apa yang dilakukan oleh orang tua saya? Saking dia sayangnya sama saya, dia ambil parang, tangan saya dipegang, dibawa, yang mana yang bilang? Datangin orang itu langsung dibilang, kamu bilang anak saya ini adalah anak haram. Kamu bisa mempertanggungjawabkan itu. Itu almarhum bapak saya sudah marah, saya ngelihat banget, pokoknya sampai sekarang saya masih kebayang-bayang. Dia bawa parang, my brother. Dia bilang, kalau ada yang menyakiti anak saya tebas hari itu juga. Dan saya di situ hanya bisa diam, dan saya merasa hati saya ini membesar. Yang dulunya kecil, selama 2 tahun saya simpan, itu membesar. Ya Allah, bapakku dan bapakku. Berarti waktu itu ketika pas bapaknya bro ini datang itu, responnya seperti itu, berarti semenjak itu bro udah menghormati orang tua angkat seperti orang tua kandung sendiri. Bahkan dari kecil saya sudah menghargai beliau. Dari kecil sudah. Dari kecil. Walaupun banyak omongan cibiran orang-orang itu. Memang bayangkan, bapak saya itu sampai saya lulus SMP, setiap habis maghrib saya dipangku. Dipangku di sini di depan rumah. Jadi saya boleh keluar itu setelah ngaji. Jadi bapak saya selalu bilang, kamu lebih baik sama bapak daripada kamu mendengarkan omongan orang-orang yang menyakiti hatimu. Jadi setiap hari habis pulang ngaji saya dipangku, saya masih ingat dipangku di depan rumah. Bayangkan sampai SMP, my brother. Segitu besarnya kasih sayang orang tua, walaupun mereka itu orang tua angkat bro ya. Iya. Luar biasa. Nah, waktu itu di pikiran bro ini ke orang tua kandung sendiri, itu apa? Seperti gimana? Benci. Benci pasti ya? Sangat benci. Bahkan saya kalau waktu dulu saya berpikir, jangan pernah saya pertemukan saya dengan orang tua saya. Saya takut khilaf, my brother. Saya pernah punya pikiran saya mau bantai orang tua saya. Waktu itu pikirannya? Waktu itu. Oke, karena bencinya ya? Siksaan batin yang saya terima dari orang-orang yang mungkin merasa orang tua saya adalah orang tua yang bejat, mohon maaf. Tapi lambat laun saya sadar. Karena apa? Orang tua saya yang melahirkan saya bayangkan betapa sedihnya dia meninggalkan saya. 9 bulan saya dikandung. Habis dilahirkan saya dimandikan meskipun hanya 4 hari.
Tapi saya yakin itu adalah pilihan yang paling tepat saat itu. Kalau enggak, kembali lagi mungkin saya nggak bisa ketemu my brother di sini. Oke. Seandainya nih bro, seandainya kalau brother ini ketemu sama orang tua kandung sekarang, apa yang bakal lu lakukan? Orang tua kandung saya udah meninggal. Oh, Keduanya. Keduanya udah meninggal. Bahkan yang bikin saya menyesal sampai saat ini, ketika ibu kandung saya meninggal, waktu itu almarhum bapak angkat saya bilang itu adalah tante saya. Oh. Karena saking dia sayangnya sama anaknya, dia bilang tante, mohon maaf saya sebutin nama, tante EN meninggal dunia. Dan itu ada di Kalimantan. Jadi waktu itu saya biasa aja. Yang namanya tante kan, ya udah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Oh. Bayangkan, saya simpan sampai saya besar. Rahasia itu, yang dirahasiakan itu. Sampai besar. Sampai besar, sampai SMP lah. Sampai SMP ya, baru tahu kalau itu orang tua kandung ternyata yang meninggal. Habis itu kelas 4 saya ditaruh di pondok pesantren. Kelas 4 udah ditaruh di pondok pesantren. Oke. Karena bapak saya gini, bapak saya melihat saya itu selalu nangis. Selalu nangis setiap malam. Mungkin bapak saya mendengar. Saya jadi kalau malam hari itu di dalam kamar saya hanya bisa menangis. Apa yang coba yang saya tangisin? Apa yang mereka sampaikan tiap hari, tiap pagi yang sudah masuk menjejali telinga saya ini? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Sampai penasaran tuh ya? Iya, sampai saya itu megang satu buku yang dimana buku itu saya tulis dari saya kelas 1 madrasah. Bayangkan tulisannya masih jelek. Iya. Sampai sekarang sih masih jelek sih. Katanya orang kalau tulisannya jelek itu berarti pinter. Amin. Karena saking cepetnya dia berpikir. Betul. Akhirnya saya tulis cerita hidup saya itu di buku. Sampai saat ini saya simpan. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat saya bisa bikin buku itu biar bisa menjadi motivasi buat sahabat-sahabat khususnya yang broken home. Amin. Broken home itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyedihkan, namun jadikan itu sebagai cambuk kita untuk mendapatkan kesuksesan. Luar biasa. Bro, gue nanya, ini mungkin masalah yang banyak dialami sama anak-anak muda apalagi waktu pubertas ya kan. Gimana sih seharusnya anak muda atau sebagai anak lah, saya contohnya menghadapi keegoisan orang tua? Yang pertama kita harus meyakini satu hal. Bapak itu sayang sama anaknya. Ibu itu sayang sama anaknya. Namanya juga buah cinta, buah hati. Itu adalah buah dari dua hati yang berbeda, yaitu bapak dan ibu kita. Gak mungkin bapak kita itu gak sayang sama kita. Mustahil. Gitu loh. Jadi yang harus kita yakini itu dulu satu. Terus yang kedua, ketika orang tua kita memaksa kita untuk menjadi orang lain. Biasa orang tua seperti itu. Kepengen anaknya menjadi seorang guru, padahal anaknya pengen jadi seorang seniman. Karena menurut beliau, apapun Anda saat ini, sukses apapun my brother hari ini, dia tetap menganggap Anda sebagai anak kecil. Seperti tidak tahu apa-apa ya. Seperti nggak tahu apa-apa. Dan perlu dituntun terus sama orang tuanya. Kan yang problem banyak tuh kan kayak gini. Orang tua berbicara, saya lebih tahu daripada kamu. Iya. Anak muda, anak-anak bilangnya zaman bapak dulu, zaman ibu dulu berbeda dengan kita. Nah itu gimana tuh? Pasti kan seperti itu terus kan? Sebenarnya perbedaannya itu nggak ada kalau menurut saya. Karena acuan orang tua itu baik dan benar. Kalau masalah gadget, perkembangan, pergaulan, zaman dulu juga zaman Rasulullah sudah ada pemabuk. Iya sih. Yang membedakan itu hanyalah benar dan baik di mata orang tua kita. Terkadang kita anak berpikirnya apa? Ya itu kan zamannya bapak. Ya, kebanyakan seperti itu. Seperti itu. Tapi harusnya kita berpikir zamannya bapak juga memang nggak ada yang bandel. Iya sih. Bandel pak. Ada mabuk, ada kelokalisasi, ya kan? Ada berselingkuh dan lain-lain. Bahkan mungkin zamannya Rasulullah lebih parah lagi. Makanya di situ kan disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ya. Oke. Menuju zaman terang benderang saat ini. Oke. Tapi menurut brother nih, apakah seorang anak itu boleh nggak sih memilih jalannya sendiri? Sedangkan di agama Islam khususnya itu ada nama birrul walidain atau menghormati orang tua. Betul. Itu menurut lu gimana? Menentukan hidup, apakah perlu kita tidak menghargai orang tua kita? Iya kan? Kita mau menentukan hidup, apakah kita dengan menentukan jalan hidup kita harus mengurangi rasa hormat kepada orang tua? Enggak. Hormat Pak kepada orang tua kita. Tinggal kita pelan-pelan ya ngasih tahu ke bapak, Pak, saya itu bahagia banget di dunia ini dengan jalan seperti ini. Kadang gini loh, orang tua kita itu perlu dirayu, my brother. Rayunya dengan apa? Dengan kasih sayang seorang anak. Terkadang kita itu nggak mau merayu orang tua, merayu pacar tiap hari.
Bener nggak? Oke. Tiap hari di WhatsApp, udah makan belum? Pernah nggak kita WhatsApp bapak kita? Udah makan belum Pak? Paling enggak. Enggak ada ya. Yang ada apa? Pak, uang bulanan. Iya. Cuma minta uang. Minta uang. Coba sesekali kita itu ngasih perhatian ke orang tua kita seperti kita memperlakukan pasangan kita. Bagi yang pacaran coba bayangkan. Gajian yang pertama difikirkan siapa? Makan di mana? Pacar Pak. Iya betul. Betul nggak? Habis itu kamu mau handphone apa? Ibu pernah nggak difikirkan? Jarang. Karena apa? Konsep seorang anak itu adalah mencari kebahagiaannya. Konsep orang tua membahagiakan anak. Itu ya yang harus ditekankan ya. Harus ditekankan. Konsep anak membahagiakan diri sendiri. Bahkan pasangan. Betul. Jarang yang memikirkan kebahagiaan orang tua. Kalaupun ada, itu adalah anak yang soleh. Maka anak yang soleh itulah nanti yang bisa menyelamatkan orang tua kita. Orang tua. Oke. Intinya orang tua itu pengen yang terbaik lah untuk pasti, anaknya, ya. Pasti. Let's say ada problem seperti ini. Kita sudah mengikuti apa kata orang tua. Gitu. Tapi realnya kita tidak nyaman menjalankan tersebut. Itu gimana? Seharusnya kita yang harus kita lakukan itu seperti apa? Yang pertama, orang tua kita nggak pernah nyaman. Malam jam 12 malam terbangun karena kita pipis. Karena kita pup. Apakah orang tua kita meninggalkan kita ketika dia nggak nyaman ngurusin kita? Oke. Benar nggak? Jadi kadang kita itu ketika memahami sesuatu, kita tidak flashback, my brother. Coba kita bayangkan orang tua kita begitu nggak nyamannya. Bahkan nggak ada waktu berdua sama istri, sama ibu. Ya kan? Kita ada di tengah-tengah waktu tidur malam hari. Bapak mempunyai kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Nunggu anaknya tidur. Sekarang kita mau melakukan itu. Boro-boro bapaknya tidur ditungguin. Yang ada bapak ditinggalin. Hanya untuk melakukan hal itu. Betul. Kayaknya agak dalam ya my brother. Iya dalam banget. Dari tadi saya mikirnya kayak nampar saya semua ini. Tapi gak apa-apa. Banyak ilmu yang saya dapat. Dan kira-kira nih. Seperti antum sekarang nih. Pesan yang paling teringat sama my brother ini dari orang tua itu apa? Pesan yang paling saya ingat dan paling yang membuat saya semangat ngejalanin hidup, yaitu almarhum bapak saya itu kan seorang petani my brother. Seorang petani yang mohon maaf dari finansial itu sangat kecil. Kita itu dulu almarhum bapak saya selalu bilang yang penting kita bisa makan ya Le. Jangan sampai kamu berpikir kamu nanti punya motor. Karena apa? Ternyata orang tua saya mengajarkan jangan terlalu berhayal tinggi-tinggi. Nanti ketika kita nggak mendapatkan sesuatu itu, kita akan kecewa. Sama halnya dengan kita berdoa minta kepada Allah. Ya Allah berikan aku kekayaan. Ya Allah berikan aku pasangan yang cantik. Ya Allah berikan pasangan yang mancung. Ya kan? Kita meminta kepada Allah. Karena keinginan kita terlalu tinggi. Ya kan Allah ini mengabulkan permintaan hambanya. Bukan keinginannya yang dikabulkan. Tapi keperluannya. Nah, sesuai dengan keperluannya. Iya, di situ kita harus paham. Bonus daripada doa yang kita panjatkan dan ikhtiar yang kita lakukan adalah kebahagiaan tadi. Dunia, sukses, punya mobil dan lain-lain. Karena acuan anak-anak milenial sekarang itu sukses itu punya mobil my brother. Banyak duit ya. Banyak duit, punya mobil. Sukses, itu sukses. Padahal sukses yang sesungguhnya itu adalah ketika Anda sudah bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi banyak orang. Hidup itu bukan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan seseorang. Namun kita bisa bermanfaat buat seseorang. Tapi kan kalau kita punya duit bisa banyak bermanfaat bagi orang lain. Betul, makanya kita harus kaya. Harus kaya ya my brother. Oke. Rasulullah itu kerja, itu melebihi daripada kita semua loh. Kerja kerasnya untuk mendapatkan dunia. Habis itu untuk mendapatkan akhirat. Makanya beliau adalah nabi yang dimuliakan di sisi Allah. Kita bukan Rasulullah aja gak mau kerja. Kita berangan-angan punya mobil. Ya. Habis itu kita nggak mau kerja. Alasan PPKM. Alasan PPKM, oke. Karena tugas kita itu ikhtiar, my brother. Betul. Tugas kita ikhtiar. Sukses itu nanti Allah yang mempunyai hak untuk memberikan kesuksesan kepada kita. Terserah Allah itu ya. Terserah Allah. Kita ikhtiar dulu. Yang penting kita usaha. Yang kepleset zaman sekarang adalah ketika Allah memberikan kesempatan, kitanya nggak siap. Dikasih popularitas, kita nggak siap. Ada cewek ngajakin poligami, gue cantik. Waduh, ya kan? Habis itu banyak cobaan pastinya. Ingat, semakin tinggi pohon, dia akan semakin diterpa angin, bahkan badai. Karena apa? Dia tinggi, my brother. Kalau rendah, dia akan mendapatkan kesempatan juga mendapatkan goncangan, tapi lebih sedikit. Tapi yang tinggi ini hati-hati. Oke. By the way, kata dari antum banyak yang DM ya kan, cewek-cewek ngajak poligami. Ah itu gimana respon antum?
Saya hanya menjawab sebatas salam. Karena salam itu adalah sesuatu yang wajib kita jawab. Kewajiban ya berarti. Iya, jadi kalau mereka Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam. Habis itu tanya lagi, Ustadz masih berkeluarga? Enggak dijawab. Cukup udah ya. Karena Oke. apa? Kita yang harus membatasi komunikasi Betul sih, itu. betul sih. Kalau misalnya seorang wanita itu dikasih angin surga, bablas, Pak. Melo ya. Melo. Gitu loh. Oke. Dan kelemahan laki-laki itu adalah wanita. Paling besar ya. Paling berat besar. ya. Dari zaman dulu. Zaman dulu sudah. Zaman dulu sudah. Bukan sekarang gara-gara ada medsos yang Oh, gampang melihat wanita ya. Bukan, apalagi didukung dengan filter ya. Tambah cantik bos. Tambah cantik. Oke. Nah, saya pernah dengar juga waktu dulu brother ini pernah kabur dari rumah. Iya. Iya. Jadi Itu gimana saya ceritanya itu tuh? sering minggat. Sering minggat. Saya dulu punya sifat yang dimana ketika saya nggak kuat saya harus lari meninggalkan masalah tersebut. Oke. Ternyata itu salah. Salah. Masalah itu buat diatasin. Karena kita sebagai laki-laki itu mempunyai tanggung jawab, my brother. Oke. Kita imam, Imam. pemimpin. Ya. Jadilah khalifah yang benar. Luar Ya kan? biasa. Jangan lari dari masalah tapi selesaikan masalah itu. Mau babak belur nggak apa-apa. Sikat Yang aja penting lah ya. masalah itu kelar. Oke, siap. Karena kita lari dari masalah itu sebenarnya menunda Ya. untuk menyelesaikan masalah. Bukan mengakhiri masalah, namun menunda menyelesaikan masalah. Suatu saat harus kita selesaikan masalah kita di masa lalu. Nggak bakal kelar berarti. Nggak bakalan kelar. Oke. Makanya saya berdakwah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masa lalu saya di kehidupan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Dulu nggak pernah sholat. Nah sekarang nih. Salat. Iya, Siap. Insya Allah sholat. Amin. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, Iya. waktu kabur dulu itu emang sudah ada tujuan memang. Enggak. Nah, Jadi terus? saya itu orang yang paling nggak punya planning dalam hidup. Saya marah sama almarhum bapak saya berpikirnya bapak nggak sayang, kabur dari rumah. Oke. Waktu itu nggak ada tujuan. Saya pernah tidur di terminal, saya pernah tidur di musola, bahkan saya juga pernah tidur sama tukang beca. Saya jadi tukang parkir, saya jualan tas di pasar tradisional, saya pernah jadi kuli panggul. Semua saya lakukan hanya untuk bertahan hidup. Bertahan hidup waktu kabur dari rumah. Ya, karena prinsip saya adalah saya ini udah dibuang orang tua saya sudah menyusahkan orang tua saya nggak mau nyusahin orang tua saya. Mindsetnya waktu itu seperti itu ya. Dari kecil memang saya sudah punya pemikiran saya nggak akan pernah nyusahin bapak angkat saya. Karena dia udah susah, my brother. Udah banyak ya. Sudah kita banyak ngerepotin beban. mereka ya. Betul. Oke. Dan boleh diceritain nggak sedikit ketika my brother ini kabur dari rumah? Iya. Yang paling diingat tuh kesedihan yang paling kabur itu. Nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Oke. Saya pernah 2 hari nggak makan. Saya hanya diam di terminal karena usia masih kecil. Jadi saya diem aja di terminal. Nggak tahu saya mau nyari makan ini di mana. Nah, akhirnya saya pernah makan itu dari sisa-sisa orang-orang yang mungkin bekas-bekas di warung. Saya masih ingat di terminal Genteng Banyuwangi. Saya makan bekas makanan orang. Dan itu pun bukan orang yang makan di restoran, my brother. Yang di pinggir Tukang jalan. beca. Tukang beca yang dia mungkin nafsu makannya nggak bagus, dia buang pas saya ada tidur di sampingnya. Makan itu. Saya makan. Sesedih itu berarti kan kabur dari rumah kan? Sangat sedih. Soalnya banyak anak-anak sekarang kan egois. Mungkin Iya. sama seperti my brother dulu kan kayak alah gue bisa di luar Iya. gitu kan. Kabur akhirnya. Kan mereka nggak tahu di luar seperti Iya. apa kan. Keras. Jadi Keras, di luar itu keras. Saya punya prinsip hidup begini. Macan itu galak nggak, Ma Bro? Galak. Semua dimakan sama dia kan. Ya, Tapi ada nggak macan itu makan anaknya? nggak ada. Iya, itulah orang tua kita. Galaknya orang tua itu karena sayang. Marahnya orang tua karena cinta. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi apapun yang dilakukan orang tua kita itu adalah bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Jangan meninggalkan dia. Orang disayang kok ditinggalin. Betul. Nanti kalau udah minggat, kelaparan mau nyari siapa? Jadi orang tua lagi, iya. Nyari Bisa orang tua transfer lagi. Iya, cuman kan kalau zaman sekarang orang minggat itu masih bawa ATM, ya kan, fasilitas masih ada. Minggat kok bawa mobil, Iya. nggak tahu malu, my brother. Malu ya. Kalau mau minggat dari rumah jangan bawa apa-apa. Itu Nekat laki-laki. aja itu ya Iya. berarti ya. Laki-laki berarti ya. Kalau minggat masih nyusahin orang tua ya sama dengan kamu pindah ke tempat lain. Minggat Gitu. itu gadein sertifikat rumah. Iya. Bahaya itu. Oke. Berarti kan waktu my brother ini di jalan, Ya. otomatis kan pasti ketemu dengan kaum marginal loh. Ya. Anak pang, pencopet dan Betul. lain-lain. Pernah gabung ke dunia seperti Bukan gabung. Saya ketika kelas 2 SMP itu saya sudah megang satu terminal.
Waduh, jagoan zaman dulu nih. Jadi saya itu dulu karena mungkin sering dizolimi ya, sering dianiaya. Nah, waktu di pondok pesantren itu orang belajar ngaji, saya belajar kanuragan. Kalau di pondok pesantren zaman dulu itu ada pelajaran namanya bela diri, ya, habis itu pelajaran kekebalan tubuh. Di situ karena saya sering dibully, saya sering dianggap lemah, saya belajar di situ. Jadi di pondok pesantren itu ngaji ya ngaji, tapi saya lebih cenderung untuk mencari ilmu kanuragan. Ilmu samping lah ya. Nah, ketika saya di jalanan itu saya gunakan, my brother. Oke, diaplikasikan di situ. Iya, diaplikasikan, zaman sekarang diaplikasikan. Oke. Jadi pertama saya datang udah seperti biasa, di jalanan itu hukumnya udah seperti hukum rimba. Siapa yang kuat ya dia akan bertahan. Dan siapa yang lemah dia akan menjadi kacung selama-lamanya. Nah, di situ saya mulai tiap hari disuruh kan, kamu yang ngamen, nanti dia tinggal nongkrong. Saya bilang kenapa enak banget gitu loh. Saya ini mau sampai kapan saya jadi pecundang? Nah, saya dari kecil sampai besar di pondok pesantren jadi pecundang. Karena apa? Saya nggak percaya diri. Nah, di situ saya langsung mengaplikasikan apa yang saya pelajarin. Dan nggak tanggung-tanggung. Ya? Waktu itu yang saya lawan berantem itu salah satu, saya masih ingat banget, namanya Pak Kacung. Dia itu tatonya penuh. Satu sini. Ini buat teman-teman yang ada di Banyuwangi pasti kenal beliau. Nah, di situ saya berantem, saya kalah. Tapi saya nggak mundur di situ. Karena buat saya itu menyerah itu adalah sesuatu yang haram. Malam dia tidur, saya tikam. Jadi dia malam tidur, saya tikam. Besok paginya rame. Dan di situ saya dengan bangganya, ini bodohnya saya zaman dulu ya, tidak memperhitungkan itu. Pagi rame, banyak orang siapa yang nikam, saya dengan bangganya saya bawa pisau yang masih berdarah. Saya bilang saya yang tikam. Terus? Kenapa kamu tikam bos? Nah, zaman dulu bos lah. Bosnya lah ya. Iya, saya bilang iya karena saya pengen jadi bos. Bayangkan, kelas 2 SMP. Mentalnya udah seperti itu. Pokoknya zaman-zaman itu yang pertama yaitu tadi, karena saya berpikir orang tua saya nggak sayang saya. Mati pun saya siap. Udah lost saja ya. Jadi lost. Saya itu sampai mikir sakit itu seperti apa sih? Saya digebukin orang satu kampung pernah. Bahkan saya pernah dulu, kalau teman-teman khususnya yang di Banyuwangi mungkin nonton, itu ada satu kegiatan turnamen se-Jawa Timur. Itu saya berantem sama orang yang ada di daerah. Di sana tuh paling ditakutin. Itu satu lapangan, my brother, ngejar saya. Satu lapangan. Dikeroyok? Dikeroyok. Benjol semua, udah. Pokoknya zaman dulu itu bener-bener yang, makanya kenapa saya disebut motivator kaum marginal. Jadi mungkin salah satunya pengalaman hidup saya yang sangat pahit dan kelam. Selama berapa tahun itu ngejalanin hidup seperti itu? Jadi setelah saya SMP, saya itu bapak saya bilang gini, bapak besarin kamu dengan cangkul, kamu harus bahagiain bapak dengan pulpen. Jadi sebandel-bandelnya saya dulu, saya selalu hormat sama orang tua saya. Ini mungkin bisa diaplikasikan buat teman-teman. Apapun yang kalian lakukan di luaran, kamu jadi bajingan sekalipun, ingat, restu bapak dan ibumu itu adalah ridho Allah. Bisa jadi saya selamat di jalanan karena bapak sama ibu saya mendoakan saya. Semoga anakku selamat di jalanan. Itu. Apa sih yang membuat kayak tertarik banget hidup di jalan gitu sampai pengen jadi bos di jalan di terminal waktu itu? Yang sampai pertama memberanikan diri menusuk bosnya itu kan? Yang pertama saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan pecundang. Itu yang pertama, poin pertamanya. Oke. Dan itu di kampung saya waktu itu rame. Gila ya gitu. Ini anak keluar dari kampung dengan polosnya, culun, tiba-tiba di luaran kabarnya nggak karu-karuan. Dan itu imbasnya ada. Jadi anak-anak kampung saya ditakutin waktu itu. Gara-gara ya. Dan banyak juga yang menjual nama. Udah ngomong saudara lah, ngomong semuanya. Jadi saya nggak kaget kalau zaman sekarang ketika kita udah baik, udah viral, banyak orang yang datang ngaku saudara. Bukan viral aja, ketika banyak duit, wah ini adik saya, ini kakak ini saudara saya. Ya, itu manusiawi. Manusiawi memang ya. Dan kita harus balas dendam kepada mereka semua yang pernah membuat kita menjadi pecundang. Nah, balas dendam yang baik itu seperti apa? Buktikan bahwasannya kita lebih baik dari mereka, baik secara dunia dan akhirat. Let's say kita pernah dibully, dibilang miskin lah, dibilang bodoh lah, bahkan ada omongan kasar. Suatu saat kalau kita berhasil, apa yang harus kita lakukan? Bantu mereka. Bantu mereka. Bantu mereka. Ya? Jangan kita menjadi anjing untuk seorang anjing. Sama-sama anjing dong ya. Iya. Anjing itu kan menyakitin orang. Dengan perkataannya, dengan lisannya, dengan apapun itu. Bahkan dia menyakiti dengan menggigit.
Betul. Kita jangan mau jadi seperti mereka. Kita harus menjadi seseorang yang bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan yang kita miliki. Meskipun hanya sedikit. Itu lebih sakit sih kelihatannya. Iya. Rasulullah nggak pernah marah ketika dia sampai diludahin, dilempar pakai kotoran. Yang dia lakukan apa? Tetap menjenguk beliau ketika beliau sakit. Betul. Bahkan dibawakan kurma. Ini yang harus kita lakukan. Memang susah. Tapi kita harus berpikir hidup kita di dunia hanyalah sementara. Ada kehidupan yang kekal nanti harus kita dapatkan. Nah, pastikan waktu Bro Imaduddin ini di jalan gitu ya. Iya. Dengan kehidupan yang semengerikan itu, orang tua pasti denger dong. Apa respon mereka? Nangis. Jadi bapak saya itu adalah tipikal orang yang hatinya melankolis. Dia hanya bisa nangis dan dia hanya bilang, mau sampai kapan? Kamu mau orang lain bilang kamu anak buangan dan lain-lain, jangan merusak dirimu. Kamu udah ditaruh di pondok pesantren. Kamu sekarang balik ke pondok, terus habis itu kamu sekolah. Mau tuh waktu itu? Iya, langsung. Oke. Karena waktu itu saya sudah putus sekolah cukup lama. Habis itu di jalanan itu istilahnya kayak sudah nggak ada tantangan buat saya. Enough ya berarti. Enough. Cari genteng, Jember, udah. Naik bis, ngamen, udah semuanya. Nyopet, pernah. Jadi hanya untuk bertahan hidup. Makanya jangan sampai kita nih teman-teman kalau punya urusan dengan orang-orang arus bawah. Kenapa saya bilang arus bawah? Satu, pendidikan nggak ada. Yang kedua, hidupnya udah terlalu keras. Maka dia akan terbentuk menjadi orang yang keras. Melawan mereka harus dengan cara yang lembut. Makanya saya lebih memilih dakwah saya melalui orang-orang arus bawah. Menyadarkan mereka itu sangat gampang buat saya. Tinggal disentuh hatinya. Dalam hati kecilnya pasti ada iman di dalamnya. Karena memang sudah paham ya dengan dunia seperti itu. Nah waktu suruh sekolah itu, sekolah lagi? Tapi nggak berhenti di situ. Sekolah itu setiap hari kan ada namanya, zaman dulu kan cawu ya. Kalau zaman saya, kayak kesini semester lah. Oh semester. Oh catur bulan. Ya catur bulan. Oke. Jadi cawu 1 saya sekolah. Karena saya anak pondokan, orang anak pondok ini kan pasti dilihatnya culun. Ya betul. Setiap hari culun. Habis itu saya disuruh belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang paling saya benci. Mohon maaf karena di pondok kalau ngomongin bahasa Inggris itu datangnya dari sana. Iya. Ya. Yeah. Jadi saya membenci pelajaran itu. Pada satu saat gurunya itu namanya, nggak apa-apa saya sebutin namanya ya. Ada Pak Yanto, guru saya di Banyuwangi. Mudah-mudahan beliau masih umur panjang. Beliau sayang sama saya. Habis itu disuruh belajar saya nggak bisa. Pokoknya bahasa Inggris saya nggak mau. Nah pada waktu itu dia bilang, oh nggak pernah dididik sama bapakmu ya. Saya kalau ada orang sudah menyinggung orang tua saya, leher saya kasih. Kamu boleh menghina saya, tapi jangan menghina hati orang tua saya. Dia yang memberikan saya hidup sampai saat ini. Di situ saya langsung tutup pintu kelas. Untuk? Saya ajak berantem. What? Saya bilang, Bapak guru, saya hormati. Sekarang Bapak bajunya dilepas. Guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Bapak tidak mengajarkan itu. Bapak lepas bajunya, kita berantem sekarang. Saya buka seragam saya. Saya ajak berkelahi. Di situ saya ditendang karena dia guru ini taekwondo waktu itu. Tendang pas dada, melesek saya ke belakang. Nah, habis itu saya diam di situ. Bawa ke BP, saya dikasih surat peringatan. Hari pertama saya masuk sekolah. Surat peringatan. Surat peringatan saya robek di depan guru tersebut. Saya robek, saya lempar. Kita selesai nanti pulang sekolah. Jam 1 bel sekolah bunyi, saya sudah hadang bapak itu sudah di depan. Waktu itu. Dan saya berencana untuk tikam dia. Berencana. Belum melakukan berarti? Sudah dilakukan. Oke. Jadi dulu itu ada salah satu teman saya, dia nakal banget, tapi dia itu memang yang megang waktu itu, megang sekolah. Jadi zaman saya dulu itu sekolah itu sudah ada yang megang, preman-premanan. Ya. Beliau adalah salah satu teman sahabat karib saya, mudah-mudahan dia nonton, namanya Mas Andri. Panggilannya Sutup, dia tinggi sekali, dia pokoknya jalan hidupnya hampir sama. Dia pindah sekolah kurang lebih 7 sekolah baru bisa lulus SMP. Baru lulus SMP. Bandelnya anak sekarang gak ada apa-apanya kelihatannya deh. Jadi bandelnya anak sekarang kan minta kuota. Iya, brother. Minta kuota, marah sama orang tua. Itu. Kalau dulu udah serem seperti itu ya. Habis itu kita semua dipanggil ke Polsek. Habis itu dapat surat cinta dari Polsek. Gak bisa sekolah dimanapun. Akhirnya dikeluarin dari sekolah. Masuk sekolah 1 hari sudah mendapatkan surat tersebut.
Bayangkan, saya harus pulang menghadap orang tua saya dan memberikan surat tersebut. Itu saya nggak punya keberanian. Nggak berhenti di situ. Saking stresnya saya, minum sama teman-teman saya waktu SMP. Larinya ke sana. Ya, minum waktu dulu masih zaman-zaman topi miring. Ya, topi miring. Minum. Minuman nggak habis, saya bawa pulang ke pondok. Di pondok saya minum, saya ajak santri-santri yang ada dalam kamar saya. Waduh, influencer juga zaman dulu. Tapi benar-benar ya Allah, itu memang salah satu hal yang saya alami dan mudah-mudahan ini menjadi bekal saya untuk dakwah. Dari situ malam ketahuan sama ustadz saya dimasukin ke dalam kolam. Kalau di pondok pesantren itu ada kolam. Saya masukin di kolam situ sampai pagi. Jadi kulit-kulit yang ada di sini sudah keriput. Direndam itu sama direndam sampai pagi. Akhirnya tetap saya di pondok, akhirnya mulai belajar ngaji. Mulai belajar ngaji. Setelah itu saya bilang sama orang tua saya kepengen pergi aja dari rumah karena malu. Saya nggak mau naruh rasa malu kepada orang tua saya. Orang tua saya bilang jangan, selesaiin dulu sekolah. Paling nggak sampai SMP aja. Sampai SMP waktu itu selesai. Ya, ternyata kan saya nggak sanggup mengabarkan kalau saya dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya saya tetap membohongi orang tua saya. Saya di pondok tapi saya nggak sekolah. Nggak sekolah. Nah, prestasi pertama di pondok pesantren waktu itu saya nggak tahu kenapa. Kalau imtihan, kalau zaman dulu kan ada kayak perlombaan. Saya tiba-tiba dakwah di situ. Dan juara satu. Juara satu waktu itu. Akhirnya bapak saya senang, bahagia. Ternyata anak saya seperti ini. Mungkin dikira saya udah dewasa. Bapak saya sampaikan kalau saya bukan anak kandungnya. Oh, di situ baru disampaikan. Di situ saya hancur, di situ saya mungkin kalau saya ceritakan tangan saya di sini ini bengkok, Mas. Patah. Oke. Saya pukul tembok sampai ini patah, meslek tangan saya. Itu karena saya benar-benar udah yang kenapa nggak dari dulu? Kalau mungkin dari dulu Bapak sampaikan, mungkin saya sudah gantung diri di plafon. Di situ terkuap semuanya bahwasanya saya bukan anaknya. Di situ saya udah benar-benar hancur, sehancur-hancurnya. Waktu habis mukul tembok, tangan saya patah, saya dibawa ke Sangkal Putung waktu itu untuk dibenerin. Di situ saya hanya bisa diem, terus 4 hari saya nggak keluar dari kamar, saya kunci. Ketika makan saya naik dari plafon untuk makan di dapur, habis itu balik lagi. Lewat plafon? Lewat plafon, karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya keluar dari kamar. Nah, setelah itu orang tua saya mungkin tahu. Ternyata setiap jam makan orang tua saya pergi dari rumah. Itu yang saya sebut. Kasih sayang Bapak nggak akan pernah saya lupakan sampai saat ini. Luar biasa itu orang tua. Dan ibu saya selalu nyiapin makanan kesukaan saya. Padahal waktu itu kunci di kamar. Kunci. Aduh, saya ikut lagi. Karena memang kalau bahas orang tua tuh sebandel-bandelnya saya, semengecewakan saya terhadap orang tua, saya paling tidak bisa kalau melihat orang tua saya nangis. Iya. Karena tangisan orang tua itu adalah murkanya Allah. Jangan sampai membuat orang tua kita menangis. Jangan, my brother. Karena mereka sudah susah payah membesarkan kita. Kita boleh bangga dengan apa yang kita hasilkan, tapi jangan sampai kita melupakan jerih payah orang tua kita. Mungkin banyak anak di luar sana menyakiti orang tua ya. Kayak banyak juga yang tidak melihat sosok orang tua. Tapi yang namanya anak tuh saya contohnya. Saya memang bandel sekali, sering berargumen sama orang tua. Tapi kalau ada orang yang menghina orang tua, ya mungkin sama ya. Brother sama saya, orang kalau menghina saya seperti apapun, saya tidak pernah marah. Malah saya tertawakan. Tapi kalau hanya sedikit saja yang menghina orang tua saya, itu benar-benar saya langsung emosinya itu muncak gitu tuh. Karena bagi saya orang tua saya itu segalanya. Betul. Pernah satu kali brother, saya pernah melihat orang tua saya menangis gara-gara saya. Dan hati saya itu hancur-hancurnya di situ. Saya tidak pernah merasa hancur hati saya itu di situ ketika melihat ibu saya menangis. Gara-gara omongan saya saja. Dan semenjak itu saya minta maaf, saya sampai nyium kaki berkali-kali. Aduh. Dan itu harus dilakukan. Jangan sampai kita kehilangan restu daripada ibu. Amin. Itu ridho Allah, my brother. Amin. Mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh dan solehah bagi orang tua kita. Amin. Amin.
Oke, kita selesai dulu cerita sedih-sedihnya. Saya baru kali ini jadi seorang host di podcast saya sendiri nangis ini karena bahasnya orang tuanya dalam banget dari tadi. Iya. Kita balik ke titik balik seorang Imaduddin. Iya. Brother Imaduddin dari kehidupan yang kelam, jahiliyah bila Iya. bisa dibilang ke seperti sekarang itu seperti apa? Jadi saya itu selalu merasa begini. Saya kan selalu berprasangka buruk ya ketika kecil sampai waktu itu orang tua saya itu sangat dekat dengan Allah dan dia itu menjadi salah satu tokoh agama di kampung saya. Bapak saya bilang, kalau sampai kamu tatoan nanti tak potong tanganmu. Tatoan ya. Kalau sampai kamu tatoan di kakimu tak potong kakimu. Itu yang selalu saya ingat. Tapi rasa itu hilang ketika saya tahu kebenaran dari kehidupan saya. Jadi mohon maaf, ini kalau ngomongin itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Boleh nggak apa-apa. Jadi teman-teman mungkin sudah pada tahu. Tapi akhirnya, waduh, penuh juga tatonya. Akhirnya saya menyakiti diri saya sendiri. Dengan tato. Dengan harapan saya akan mendapatkan rasa sakit. Saya itu dulu sampai bingung mencari apa sih rasa sakit. Saking kebalnya ya. Saking benar-benar hati saya itu udah remuk. Kebas ya. Dibilang tato katanya itu sakitnya luar biasa. Saya tato. Dan salah satunya karena saya masuk ke dalam dunia pekerjaan yang dimana saya tuh ngelamar kerja. Saya dengan penampilan yang sopan. Gak diterima my brother. Gara-gara tato. Gara-gara gak punya tato. Gara-gara gak punya tato? Iya zaman dulu. Karena yang saya lamar itu adalah tempat-tempat di mana hiburan malam. Oke. Nah, konsep saya dulu adalah kepengen nguasain tempat itu. Jadi semakin saya tahu kehidupan saya semakin liar. Saya datang ke satu tempat di Pulau Bali, saya malah kepengen kerja di satu tempat di bar hiburan, tapi saya ingin menjadi bartender waktu itu dan saya sudah jadi bartender, alhamdulillah. Dan tujuan aslinya adalah saya kepengen jadi orang yang bisa memegang bar tersebut. Oke. Jadi kalau ada masalah, orang mabuk biasanya rese, itu bukan security, tapi saya yang loncat dari bar, dihajar. Saya sikat. Oke. Nah, orang tua kan waktu itu bilang kalau tato sampai mau dipotong tangannya atau kakinya. Nah, itu kok sampai tato gimana respon orang tua? Ketika bapak saya udah meninggal. Oh, justru ketika bapak sudah meninggal Iya. baru berani bertato gitu. Ketika bapak saya udah meninggal, terus waktu itu kan bapak saya bilang, pokoknya kamu harus membahagiakan saya dengan pulpen. Saya bekerja, habis itu saya mulai kerja itu dari office boy. Oke. Bikin kopi. Nah, bahkan saya pernah nyuci truk. Jadi saya masuk kerja jam 8. Saya jam 5 pergunakan untuk nyuci truk yang ada di gudang. Buat uang tambahan waktu Buat itu. uang tambahan, buat uang makan. Oke. Itu saya lakukan selama kurang lebih 1,5 tahun. Jadi satu truk dibayar 5.000, my brother. Dulu itu ya. Dulu. Habis itu saya kos bayar 175 per bulan. Gaji saya masih 350.000. Gaji yang saya dapetin itu nggak pernah saya pakai. Sama sekali. Gaji itu saya pakai untuk kasih ke bapak. Sama ibu saya. Saya mending mati kelaparan, yang penting bapak saya tersenyum di rumah. Karena saya ingin berbakti sama orang tua saya. Akhirnya, karena mungkin saya dilihat kerjanya serius, bos saya mengangkat saya sebagai sales. Oh, upgrade lah ya. Ya, upgrade jadi sales. Akhirnya saya bekerja, saya ternyata dikasih kelebihan itu bisa berkomunikasi dengan baik dan toko-toko itu percaya sama saya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun saya bisa menjadi koordinator area Bali Nusra Tenggara. Dalam Bali, 1 tahun. Lombok, Bima, Sumbawa. Oh. Dan saya sudah diberikan kesempatan untuk memegang event yang paling besar zaman dulu waktu Viera masih ngetren. Oke, Itu iklan Monty kalau nggak salah. Iya, masih ingat saya itu. Cup, ada gambarnya dulu. Ingat saya. Nah, dari situ saya sudah mulai membaik nih. Pola pikir saya sudah membaik. Saya mikirin pokoknya saya harus kaya. Pokoknya saya harus kaya. Pokoknya saya harus kaya. Pulang saya harus kaya. Nggak kaya saya nggak pulang. 3 tahun saya seperti itu. Nggak pulang-pulang. Saya pulang ketika almarhum bapak saya meninggal. Justru ketika meninggal baru pulang. Iya. Gitu. Dan waktu itu saya sudah alhamdulillah udah bisa membuat orang tua saya itu tersenyum. Kebahagiaan saya itu adalah ketika orang tua saya itu bercerita kepada tetangga. Malam bapak saya jatuh, kalau kita dulu BAB, mohon maaf, buang air besar itu di sungai, Mas. Iya, di kali ya. Ya, nggak punya ini nih, nggak Toilet punya ya. toilet.
malam orang tua saya jatuh jam 3:30 subuh. Jadi ibu saya telepon, bapak jatuh. Dari situ bayangkan, saya minta sama bos, saya minta bisa nggak gaji saya 3 bulan di depan. Oke. Oh bisa, nggak apa-apa. Kasih gaji, saya kirim ke almarhum bapak saya. Dibikinlah WC di rumah. Itu satu kampung semua dikasih tahu. Gara-gara toilet itu. Cuman gara-gara toilet. Okay. Yang dulu itu sekitar 1.500.000. Itu udah barang mewah sekali di situ ya. Barang mewah waktu itu. Iya. Jadi semua orang udah diceritain, bu, anakku udah kerja. Zaman itu saya sudah menggunakan dasi. Saya udah pakai kemeja. Udah keren banget bagi orang kampung gitu ya. Habis itu, ya itu tadi. Terus habis itu udah semua bapak saya meninggal. Dari situ saya meninggalkan jabatan saya masuk ke bar tadi. Dan tato. Dari situ? Ya. Jadi mulai bandel lagi. Saya berpikir Allah ini gak sayang benar-benar sama saya. Bahkan di waktu itu masih berpikir seperti itu berarti? Iya, masih. Oke. Saya tergolong orang yang dulu itu sangat benci banget sama kenyataan. Dan saya ingin menjadi penakluk, my brother. Buat menaklukin kelemahan saya, menaklukin finansial saya. Dan sampai saat ini alhamdulillah semua sudah terwujud. Berarti mentalnya sudah kebentuk sekali ya dari kecil. Nah, kalau kita lihat semua orang lihat kan postingannya tentang berdakwah. Nah, gimana tanggapan my brother ini disebut ustadz sama orang? Saya nggak pernah mengklaim saya ustadz. Tidak pernah mengklaim diri ustadz. Oke. Tapi ketika orang-orang bilang saya ustadz, saya hanya jawab satu hal. Amin. Itu aja. Makanya kalau di IG saya mungkin my brother bisa lihat bukan ustadz. Bukan ustadz. Tapi semua manggilnya ustadz. Saya sendiri juga manggil ustadz sebenarnya. Berarti apa? Ustadz itu bukan predikat. Ustadz itu bukan predikat. Ustadz itu adalah orang yang bisa menyampaikan kebenaran seadil-adilnya. Dan dia nggak takut menyampaikan sebuah kebenaran. Dan itu predikat tersebut kan berarti dari orang ya, bukan dari diri sendiri ya. Oke. Betul. Berat nggak sih maksudnya ketika kita dilabeli sama orang lain sebagai ustadz, apalagi dengan my brother ini kan tatoan dan lain-lain, berat gak? Saya punya prinsip itu nggak pernah berat. Saya nggak pernah merasa berat dalam apapun. Karena apa? Saya yakin Allah tidak akan pernah memberikan cobaan ujian kepada hambanya melampaui daripada batas kemampuan hambanya. Ini adalah amanah dari sahabat-sahabat nih yang memberi saya panggilan ustadz. Silahkan, mungkin sesuatu yang saya sampaikan bermanfaat. Karena dalam satu kisah kan diceritakan, kalau Anda mendengarkan sesuatu, jangan lihat yang menyampaikan, tapi isi dari apa yang dia sampaikan. Oke. Nah, pasti banyak dong cibiran ya. Banyak. Pasti banyak cibiran dan lain-lain. Ada orang bilang, lah ini paling baca buku atau nonton film hijrah dan lain-lain. Ya udah sosokan dakwah. Bisa dijelaskan gak tracking akademisnya dalam agama gitu? Ya itu tadi, saya pernah di pondok pesantren dari kelas 4 sampai lulus SMP. Terus yang kedua, apa yang saya sampaikan, insya Allah itu adalah sesuatu yang saya pelajari. Jadi saya menyampaikan ada dasarnya. Dan mudah-mudahan, kan netizen ini orang pintar, my brother. Kalau dia melihat seseorang menyampaikan sesuatu dengan dibaca, dengan ini, mereka bisa menilai. Dan dia itu bisa berani memanggil ustadz, berarti dia mempunyai penilaian yang sendiri. Betul. Nggak sembarangan lah. Iya, dan satu lagi, beratnya di saya itu cuma satu hal. Godaan, brother. Godaan. Iya. Okay. Bukan berat menyampaikan, tapi godaan. Godaannya. Ya. Banyak ukhti-ukhti. Ya, kadang saya tuh gini, jangan terlalu berharap bahwasanya seorang ustadz ini adalah orang yang sangat suci. Jangan, karena apa? Ustadz juga manusia. Punya nafsu juga. Hati-hati, iya. Karena banyak juga ustadz yang kepleset. Banyak banget. Gitu loh. Dia menyampaikan segala sesuatu tapi ternyata melakukan hal yang sama. Betul. Beratnya di situ, my brother. Di situ justru beratnya, bukan cibiran orang sebenarnya. Bukan. Kalau cibiran orang mah dari kecil saya sudah dicibir. Biasa ya kan. Udah biasa. Yang berat tuh ustadz, saya mau jadi istri kedua dong. Nah, itu berat. Oke. My brother ini kan sekarang sudah mendedikasikan hidupnya di dunia dakwah. Betul. Untuk berdakwah lah ya. Dengan kepopuleritasan sekarang. Ya. Fisik ganteng. Alhamdulillah. Uang banyak kan. Godaan pasti banyak. Harta tahta wanita itu sudah pasti banyak kan. Iya. Oke. Nah, yang paling berat dalam menjalankan sesuatu kan istiqomah. Bagaimana cara my brother ini untuk menguatkan diri agar selalu istiqomah di jalan Allah? Yang pertama, saya punya prinsip
kejarlah dunia seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya. Karena kita harus kaya agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa berguna bagi orang-orang yang saat ini mungkin sedang membutuhkan. Kita harus kaya, my brother. Jadi seakan-akan kita hidup ini selama-lamanya untuk mencari harta. Tapi duit ya. Ketika kita ngomongin akhirat, berpikirlah seakan-akan 1 menit lagi kita meninggal dunia. Itu satu. Terus yang kedua, saya dulu berpikir bahwasannya kekayaan, harta itu nanti bisa membuat saya bahagia. Ternyata enggak. Enggak. Kenapa bilang seperti itu? Ya karena hanya mendapatkan pujian, my brother. Kalau orang di kampung saya dulu ketika ngelihat saya sampah masyarakat. Okay. Sekarang ketika saya pulang kalah Pak Kepala Desa. Yang dia lihat apa? Kendaraan yang saya pakai. Yang dia lihat apa? Ketika ditelepon, Mas masjidnya roboh, kita bisa memberikan uang. Tapi buat saya itu adalah sesuatu di mana ini waktunya saya balas dendam. Balas dendam. Dengan cara yang baik di jalan Allah. Betul. Masjid sedekah kok. Bonusnya apa? Ternyata melalui sedekah yang kita lakukan, orang-orang beranggapan kita saat ini sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu balas dendam yang saya lakukan. Menutupi masa lalu ya? Ya, habis itu saya jalan, ada teman-teman yang dulu menghina saya, bahkan saya nggak pernah punya motor zaman dulu. Ya. Saya buka kaca sedikit, namanya manusia. Iya manusia. Buka kaca, saya bilang, hey my brother. Didi. Sakit Pak. Oke, sakit pasti itu. Tapi itu adalah cara yang paling tepat untuk memberikan mereka pelajaran tentang kehidupan. Kamu nggak bisa menilai orang itu sekarang. Karena masa depan dia itu ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang tahu masa depan seperti apa. Contoh saat ini, orang banyak yang bertato di jalanan dianggap dia itu adalah orang yang brengsek dan segala macam. Ingat, dengan kuasanya Allah bisa memberikan hidayah kepada mereka. Bahkan mungkin dia bisa lebih beriman daripada kita saat ini. Betul. Oke. Gitu. Nah, by the way kan, my brother ini kan aktif sekali di media sosial. Saya sama my brother ini kenal di media sosial gitu ya. Menurut my brother ini media sosial seperti apa? Contoh TikTok deh. Kita lihat TikTok kan, wow, standar kita menilai wanita sekarang ini lebih tinggi karena TikTok ya. Karena melihat TikTok tuh wanita kok cantik-cantik sekali. Dulu gak kelihatan gitu. Menurut my brother ini seperti apa? Pisau ini bagaikan TikTok atau aplikasi ini bagaikan pisau menurut saya. Oke. Bisa dijadikan sesuatu yang haram dan bisa menjadikan sesuatu yang bisa membawa kita menuju surganya Allah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ketika kita memberikan contoh atau tauladan akan kebaikan. Yang pertama, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, ketika ada orang yang mengikutinya, kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Bayangkan kalau kita meng-share sesuatu yang nonton sampai jangan ratusan ribu lah, 1000 aja. Dan salah satu dari mereka ini dapat hidayah, ini akan mengalir selama dia hidup, my brother. Jadi ketika meng-share sesuatu yang baik, nggak peduli mau ada yang nonton atau tidak. Yang penting niat kita mencari ridho Allah, itu sudah dihitung pahala. Apabila ternyata tiba-tiba yang melihat, dapat hidayah, kita meninggal besok misal, orang itu sholat, ingat nanti ketika ada di akhirat bisa jadi orang itu yang bisa menyelamatkan kita. Mungkin salah satu itu ya, membuat my brother ini istiqomah dalam menjalankan itu ya. Karena dosa saya sudah terlalu banyak, my brother. Kalau saya melakukan sholat 5 waktu, tahajud dan lain-lain, saya nggak yakin dosa saya habis. Nggak bakal kelar kelihatannya. Nggak bakal nutupin dosa yang masa lalu. Makanya saya berdakwah. Ini adalah jalan yang dimana saya mencari ridho Allah. Yang kedua, saya mengumpulkan pahala jariah. Bicara dakwah, ketika kita kan banyak tuh netizen ya kan, omongannya sembarangan, tidak melihat sebenarnya seperti apa. Contoh ada wanita yang tidak berkerudung dihujat mati-matian dan lain. Sebenarnya menasehati orang yang berbuat salah yang dengan cara yang baik itu seperti apa? Yang pertama, posisikan semua itu kepada diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita berdakwah, kita nggak ada kepentingan sosial di situ. Kita nggak ada kepentingan pribadi. Yang kita pentingkan adalah menjalankan syariat Islam. Itu yang pertama. Ketika ada orang yang pakai hijab dihujat, ya, karena masih goyang-goyang. Percuma pakai hijab. Sorry, pakai hijab itu adalah kewajiban. Akhlak dia ketika dia masih goyang-goyang itu adalah kelakuan. Jangan gunakan kelakuan mereka untuk menyalahkan hijabnya. Karena hijab itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam Islam. Biarin aja. Masih syukur alhamdulillah dia pakai hijab. Ada juga yang nggak pakai hijab tambah goyang-goyang. Tapi kan ada yang bilang itu sama aja kayak menghina agama Islam, menghina kerudungnya tersebut. Kalau masih kerudungan tapi
mohon maaf bentuk badannya kelihatan Ya. semua, goyang-goyang dan lain-lain itu seperti apa? Kalau ngomongin syar'i, ya kita ngomongin nih, pakai menutupi aurat. Aurat itu adalah dari atas sampai ke bawah, my brother. Oke. Saya di sini telapak tangan. Nah sekarang mereka pakai hijab tapi masih menonjol kanan, menonjol kiri, Ya. ya kan? Oke. Pakai celananya legging sampai belahan segala sesuatu kelihatan. Ya. Itu sebenarnya sudah bukan sesuatu yang syar'i. Menutupi ya. Iya, bukan menutupi. Jadi aurat itu adalah sesuatu, menutupi aurat itu semua. Kalau masih menonjol, mohon maaf. Menutupi lekuk tubuh intinya. Iya, apalagi yang memang dengan sengaja menggunakan hijab hanya untuk tren. Iya. Itu tadi. Itu tadi ya. Berarti kalau umpamanya contohnya ada seorang pemabuk. Ya. Cara kita menasihati mereka dengan baik itu seperti apa? Ajak mabuk. Ajak mabuk justru. Ajak mabuk sampai dia ingat. Oke. Ini nanti takut salah paham nih. Nanti ajak mabuk kita ikut mabuk atau seperti Ya apa? enggak. Saya pernah diajak satu teman. Mohon maaf, dia non muslim. Saya dulu memang karena kerjanya di bar, terus saya juga anak motor ya. Tiap hari kehidupannya seperti itu. Akhirnya suatu saat dia datang ke saya. Jadi saya dulu itu sampai saya keluar dari tambang, itu saya menyiapkan budget khusus untuk mabuk, my brother. Budget khusus untuk mabuk. Oke. Jadi saya ambil 20% itu khusus untuk menraktir teman-teman saya dulu. Maksiat, bayangkan. Maksiat aja di planning begitu indah. Support ya. Oke. Sekarang kenapa kita nggak balik? Mencari pahala kita planningkan yang baik. Kalau dulu kita udah ngomongin malam minggu, my brother semua di grup dikasih tahu. Nanti karaoke ini ya kalau berangkat. Oke. Itu kan planning. Ya, Hebat sekali kita kalau kita mencari dosa. Hebat setan menggodanya ya berarti. Betul. Ya. Oke. Jadi di situ saya udah budgetkan uang untuk minum-minum. Akhirnya kemarin teman saya suka minum. Saya datang, saya siapin, mohon maaf, saya siapin uang 10 juta. Kamu boleh datang ke tempat saya, nanti motor kamu taruh di rumah saya, kamu minum sama saya. Tapi mohon maaf, saya nggak minum. Boleh nggak nanti saya bawa cewek? Boleh. LC saya ambilin 6. Waduh, Udah minum, udah mabok, kasih sudah semuanya lagi. Kasih cewek. Nah, dari situ udah mabuk sampai nggak kuat. Waktu itu minuman sudah berarakan. Dia pulang, dia sudah nggak sanggup ngapa-ngapain. Dia pulang ke mobil digotong, mobil saya dimuntahin sampai full. Nah, dari situ paginya saya tanya, apa yang kamu dapetin? Dia bilang, seneng my brother. Kapan? Kemarin. Sekarang kamu harus menghadapi kenyataan kamu nggak punya uang. Kamu menghadapi kenyataan yang dimana ibu kamu belum kamu transferin uang. Kamu menghadapi kenyataan yang dimana cewek-cewek yang cantik kemarin hanya datang dalam sekejap saja. Coba bayangkan, sekarang kamu temuin mereka. Mau nggak mereka senyum atau mau kamu peluk? Nggak akan. Karena apa? Ketika kemaksiatan, setan akan memberikan bumbu-bumbu kebahagiaan di situ. Nikmat, maksiat itu paling nikmat. Enak banget tadi. Karena apa? Menuju nerakanya Allah diberikan tipu daya yaitu kenikmatan. Menuju surganya Allah diberikan siksa batin maupun kehidupan kita. Itu adalah cara Allah. Sekarang kita diuji di dunia ini. Kamu mau menikmati kebahagiaan yang kekal atau mau menikmati kebahagiaan yang nanti akan menyengsarakan kamu. Yang cuma sementara ini di dunia ini. Oke. Nah, by the way kita sudah cerita banyak tadi kan. Menurut my brother ini penyesalan terbesar di hidup my brother itu apa? Saya paling menyesal itu adalah kenapa saya nggak deket sama Allah dari dulu. Karena saya merasa dihantui dengan yang namanya kematian. Kematian ini selalu menghantui saya, my brother. Sekarang? Ya. Bahkan titik di mana saya berhijrah itu adalah ketika saya bermimpi. Saya sudah menjadi manajer, gaji udah besar. Ya, waktu itu pertama kali COVID, saya di karantina 14 hari. Yaitu masa di mana ketika masuk ke lokasi kerja saya harus karantina. Di situ jam 2, sekitar jam 3, saya tiba-tiba mimpi. Di mimpi tersebut saya meninggal dunia. Saya meninggal dunia, saya sudah ada sosok yang dimana itu sudah saya kayaknya nggak ada di dunia ini. Di situ yang terbesit dalam bayangan saya, ya Allah, belum siap. Satu hal yang membuat saya istiqomah sampai sekarang. Ketika saya berada di situ, diingatkan kembali semua dosa yang pernah saya lakukan. Semuanya? Dari saya kecil baru dilahirkan, diingatkan lagi. Saya merasa kembali lagi di masa-masa saya susah, di masa-masa saya dihina, di masa-masa saya sering dizolimi sama seseorang. Dan di situ saya menangis.
Saya bilang, ya Allah berikan hamba kesempatan. Kalau hamba diberikan kesempatan, saya akan menggunakan harta saya di jalan-Mu. Saya akan menggunakan hidup dan kesempatan yang Allah berikan untuk berdakwah. Dan saya akan mengingatkan semua sahabat-sahabat yang dulu pernah saya ajak dalam kemaksiatan, saya ajak dalam kebaikan. Saya menangis di situ. Dan alhamdulillah, jam 3:30 saya kayak dapat cahaya yang begitu terang. Saya bangun. Pas saya bangun, azan subuh. Azan subuh, saya sholat. Di situ saya menangis, my brother. Saya bilang, ya Allah, begitu menakutkan kematian. Ya Allah, begitu terang cahaya yang Kau berikan. Setelah kegelapan yang saya hadapi. Ya Allah, hartaku ini gak berguna. Ya Allah, pangkatku ini gak berguna. Buat apa saya dihargai manusia? Ternyata di hadapan saya begitu kotor. Ketika saya sudah di hadapan Allah, saya bukan siapa-siapa. Harta yang saya miliki, saya gunakan untuk makan jadi kotoran. Harta yang saya simpan, saya mati jadi rebutan warisan. Harta yang saya sedekahkan akan saya bawa menuju surganya Allah. Di situ saya baru benar-benar, ya Allah, kalaupun Allah ingin mengambil semua harta, jabatan, ambil. Saya nggak perlu. Tapi jangan campakkan saya di dunia ini, ya Allah. Berikan saya selalu hidayah-Mu. Berikan saya selalu kemampuan untuk menjalankan semua perintah-Mu. Karena itu adalah tujuan akhir hidup saya. Di situ titik baliknya seorang Imaduddin. Besoknya saya nggak tahu kenapa, saya nggak punya aplikasi, Facebook saya nggak punya, media sosial saya nggak punya. Mohon maaf, saya bukan tipikal orang yang mempunyai media sosial. Karena apa? Waktu saya habis untuk saya peras keringat saya untuk membuktikan bahwa saya bisa kaya. Bekerja. Nah dari situ tiba-tiba ada TikTok, saya upload tanpa sadar, tanpa edit, tanpa apapun itu, masuk di Net TV. Masuk di Net TV. Net TV. Disitulah mulai TikTok dikenal. Terus ada undangan podcast juga dari sahabat-sahabat hijrah. Habis itu sudah mengalir. Dari situ saya memutuskan, ya Allah ternyata pangkat ini apa sih? Gak ada apa-apanya. Datang pakai jas, pakai rompi, keren. Ya kan? Menjalankan SOP dalam perusahaan. Bangun pagi, makan, siang, teratur semuanya SOP kita jalankan. Saking takutnya kita kehilangan harta, pangkat, jabatan. Kita yang sudah pasti tahu akan mati, kita nggak mau menjalankan SOP-nya Allah. Waduh, berat sekali tamparannya, bos. Standar operasional prosedur, yaitu di jalan Allah. Bangun subuh, ya kan? Enak. Ini SOP loh. Banyak SOP orang yang lalai. SOP dunia, pekerjaan, mendapatkan harta, dia sangat konsisten, istiqomah ya. Untuk dunianya. Tapi untuk akhiratnya masih berpikir. Nanti aja lah. Gitu nanti aja lah. Apalagi sampai berpikir, kalau saya nggak datang tepat waktu saya dipecat. Ya. Ini yang harus dirubah. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kamu dapat rezeki banyak, kamu gunakan untuk menjauhi Allah. Sehat nggak? Gak sehat logikanya berarti ya. Oke. Gunakan logika ketika kita menjalankan keimanan kita. Betul. Biar kita nggak sembarangan. Kan Allah yang punya segala. Allah yang punya. Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Dengan kuasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 1 kali 24 jam. Manusia dikasih kehidupan 1 kali 24 jam. Sholat cuma 7 menit. Kalau paling lama anggap 10 menit. Kalau doanya khusyuk, my brother. Kalau doanya khusyuk kan banyak permintaan. Iya. Habis itu dikali 5 berarti 50 menit. 1 jam. Allah hanya minta 1 jam dari kenikmatan 1 kali 24 jam. Betul. Benar nggak? Cuman sejam ternyata ya. Cuman sejam. Tapi kita lupa. Sejam itu seakan-akan berarti banget buat kehidupan kamu. Pekerjaan, pacar. Pacar marah langsung ambil mobil, bensin ngutang. Aduh, ngutang. Allahu Akbar. Masih enak-enak ngabisin rokok. Sebatang dulu. Sebat dulu. Gitu. Oke. Nah, yang paling harus kita sadari, kita sholat nggak pernah, sedekah jarang-jarang, ya kan? Tapi Allah masih memberikan nafas. Kita nggak kenal sama Allah, kita jauh sama Allah, Allah masih peduli sama kita. Apalagi kita dekat sama Allah. Seharusnya malu kita ya. Semua isi dunia ini mungkin bisa diberikan kepada kita. Kita minta sesuatu kepada orang tua kita. Meyakinkan orang tua kita begitu manisnya. Ya Allah, Pak nanti kalau misalnya ini aku gini. Kepada Allah. Pernah nggak kita seperti itu? Kalau susah aja baru ingat sama Allah. Kalau kena masalah ya baru ingat sama Allah. Dalam penjara baru bilang, ya Allah. Menyesal saya. Nanti kalau di luaran, lupa. Nanti lagi lah. Gitu. Oke. Nah, saya dari tadi mendengarkan keimanan seorang
my brother Imaduddin Ya. ini sangat luar biasa gitu. Menurut my brother, sekarang Ya. Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu adalah hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa digambarkan dengan tangan, tapi Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita yakini bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Rezeki datangnya dari Allah. Kalau ada orang yang bilang, Allah itu seperti apa? Berarti Anda saat ini menjadi manusia gagal. Karena menanyakan Tuhan sendiri. Allah begitu dahsyat. HP diciptakan oleh manusia, kita agung-agungkan. Manusia diciptakan dengan Allah begitu perangkat yang sangat lengkap. Otak untuk berpikir, kaki untuk melangkah, tangan untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau digunakan yang baik. Kalau dengan baik. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Allah semua. Allah menggunakan hati manusia sebagai chip. Ini chip nih my brother. Seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikan di dalam hatinya. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada kebaikan di dalam hidupnya. Betul. Ya, sebaik-baik manusia pasti ada khilaf di dalamnya. Itu semuanya tergantung daripada hatinya. Hati ini connect dengan Allah. Makanya disebut keyakinan. Agama ini adalah sesuatu yang kita yakini. Kalau Anda nggak yakin, nggak mungkin Anda mau sholat. Iya sih. Sekarang kalau kita nggak mau sholat, berarti Anda nggak yakin dengan adanya Allah. Kalau Anda nggak yakin dengan adanya Allah, jangan pernah mengharap apalagi bikin status mudah-mudahan masuk surga. Waduh, kerjaan foya-foya, mati masuk surga ya rencananya ya. Iya. Begitu jelek kita ini di hadapan Allah. Kalau kita sama sekali tidak berpikir akan hal itu. Berarti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Sangat besar kasih sayang Allah buat umatnya. Iya. Jadilah orang yang kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mampu menggerakkan tangannya ini. Meskipun dalam keadaan terpaksa. Ambil uangnya untuk bersedekah. Itu kaya di hadapan Allah. Kalau orang kaya banyak uang, banyak mobil, tapi dia kikir, ya pelit. Miskin berarti. Miskin di hadapan Allah. Oke. Sekarang mau jadi orang miskin apa mau jadi orang kaya? Betul. Sekarang mau di hadapan Allah apa di hadapan manusia? Kalau manusia bilang kita miskin, kita udah grogi. Masya Allah, saya kok miskin ya? Insecure. Iya. Tapi ketika kita miskin di hadapan Allah, karena dia nggak yakin Allah itu ada. Betul. Yang dia lihat adalah sesuatu yang terlihat. Gitu, my brother. Nah, aduh. Brother, Kayaknya berat deh. berat itu. Tapi asik saya bicaranya gini. Bisa diskusi yang asik, berat tapi asik. Ya. Tidak menakuti. Haram, neraka, Oh, nggak iya. kayak gitu. Jadi Islam sesungguhnya itu adalah agama yang asik bagi saya. Jadi kita buat dulu nih konsepnya. Kita kepada kaum milenial bikin bahwasannya agama Islam itu asik. Ketika kita sudah asik, kita akan menjalankan itu dengan sukacita. Tapi kalau sudah dikit-dikit kita mau berbuat baik, sholatmu nggak sah. Orang kan lama-lama males. Malah sholat ya. Orang yang beriman ini adalah orang yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang nggak beriman. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya orang yang merasa dirinya beriman, tapi dia menghakimi, apalagi menghina orang-orang yang ingin bertobat, itu keimanannya di hadapan Allah itu Lemah ya. tipe apa? Allah aja mengampuni semua dosa-dosa hambanya, bahkan dalam satu Al-Quran disebutkan, Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya, apapun dosa dan kesalahannya. Lah kita manusia, ada orang salah wudhu aja udah dihujat. Iya, betul. Wah, sholatnya nggak sah. Betul. Nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menentukan ibadah seseorang. Ikhlas nggak ikhlas, riak nggak riak, itu urusannya sama Allah. Urusan Allah ya. Kalau masalah sedekah, mau dipamerkan di sosial media, pamerkan. Oke. Karena apa? Sedekah ada dua, sembunyi-sembunyi sama terang-terangan. Terang-terangan ya. Silakan dipilih. Tetap sedekah tapi Iya. intinya. Yang penting niat. Gitu. Oke, my brother. Saya minta pertanyaan khusus ini. Ya. Kasih nasihat untuk saya, untuk diri saya. Walaupun my brother belum terlalu kenal tentang saya, Ya. coba kasih nasihat untuk saya. Yang pertama, perbanyak bersyukur, my brother. Berbanyak bersyukur. Oke, siap. Anda itu adalah orang yang dipilih sama Allah, diberikan keluarga yang utuh. Itu satu. Yang kedua, diberikan kesempatan oleh Allah menghirup udara yang begitu sejuk ya setiap hari. Masih dikasih kesempatan membuka mata Anda melihat matahari yang muncul dari timur. Masih bisa melihat gelapnya malam hari. Banyak orang yang punya harta tapi dia sudah tidak mempunyai kesempatan dalam hidupnya. Akhirnya apa? Merintih, menangis dalam kuburnya. My brother, kalau seandainya kita semua bisa dikasih kesempatan mendengarkan jeritan tangisan orang-orang yang ada dalam kubur, mereka semua minta dihidupkan hanya untuk apa? Menyebut alhamdulillah. Hanya untuk bersyukur. Hanya untuk bersyukur. Karena apa? Orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
apapun keadaannya. Apapun keadaan. Apapun. Allah memberikan kesusahan, itu adalah cara Allah agar engkau bisa ikhlas menuju surganya Allah. Ingat, penduduk surga nantinya itu adalah salah satu syaratnya orang yang sabar dan ikhlas. Orang ibadah nggak ikhlas, ibadahnya diterima nggak sama Allah. Nanti di akhirat itu hitungannya sama Allah. Orang rajin ibadah sampai jidatnya hitam, tapi dalam hatinya hanya ingin dilihat oleh sahabat saudaranya. Ikhlas yang penting, my brother. Terus yang kedua, my brother mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa. Saya berharap podcast ini adalah satu tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Amin. Undang orang-orang yang memang bejat sekalipun, agar mereka yang saat ini merasa sok bejat malu. Karena apa? Puncak dari kebejatan itu adalah kesadaran. Puncak daripada kesombongan itu adalah penyesalan. Itu yang harus kita tekankan. Jadikan tontonan ini adalah sesuatu yang asik, tapi tetap dalam koridor Islam. Amin. Semoga saya bisa menjalankan Amin. tersebut. Amin, amin. Terima kasih banyak. Siap, My brother Imaduddin. Banyak pelajaran yang saya dapat. Bahkan untuk Alhamdulillah. pertama kalinya saya menangis di podcast saya sendiri. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Siap. Mudah-mudahan podcast ini banyak ditonton orang. Amin. Dan memberi inspirasi banyak orang. Amin. Biar orang anak-anak muda yang sok-sokan nakal itu malu sama setelah melihat tontonan ini. Amin. Betul. Amin. Untuk teman-teman yang punya cerita menarik, silakan DM di Instagramnya Ability Channel atau email. Ada nanti di bio-nya di Instagram. Silakan jangan lupa like, subscribe, comment, share, bunyikan tombol loncengnya. This is Ability Channel, everything about your ability. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.